ibu dan bapak saya pada saat mengeluarkan zakat fitri diganti dengan uang yang senilai dengan jumlah zakat yang akan dikeluarkan. Ini saya sudah terangkan ya. Tidak boleh hal tersebut. Iya, ini kita di pembahasan zakat fitri. Kita tidak terlalu banyak meluas tentang keutamaan dan seterusnya. Demikian pula di zakat, kita tidak terlalu banyak meluas menguraikan keutamaan zakat, hikmahnya, manfaatnya. Sebab memang yang kita tekankan di sini adalah pembahasan apa? Pembahasan fikihnya. Iya. Kalau kita ingin luas semuanya, ya pembahasan zakat perlu waktu 2 hari. Iya. Untuk melengkapi semua pembahasan. Tapi ini kita berusaha apa? Meringkas. Ya, dan ini yang kita maksudkan dari pelajaran. Setiap dari pembahasan fikih ini kita tangkap semuanya secara ringkas. Ya, sudut-sudut pembahasan fikih ini dalam setiap babnya sehingga kita selesai insyaallah punya gambaran apa? Sudah punya gambaran tentang bagaimana fikih Islam itu. Bagaimana fikih Islam itu. Nah, nanti berikutnya siapa yang ingin meluas, insyaallah ada buku-buku lain yang lebih apa? Lebih luas daripada ini. Ya, dan ini bukan daurah yang insyaallah bukan daurah yang terakhir ya. Yang mudah-mudahan insyaallah taala di kesempatan lain ya ustadz-ustadz kita yang lain insyaallah mengadakan juga daurah-daurah yang semisal ini. Iya. Sampai batas mana seorang boleh bermain-main dengan istri pada saat istrinya haid? Iya. Sampai batasan ya boleh dia melakukan segala sesuatu. Kata Nabi, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali apa? Hubungan suami istri. Ya. Dan kalau dia khawatir misalnya akan jatuh ke dalam hal yang misalnya membuat dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga terjadi hal yang dilarang, maka harusnya ya istri ya dia memakai sarung, memakai izar. Karena itu di riwayat yang lain itu dibolehkan apa yang di atas apa? Di atas sarung. Hadits Ummu Habibah man hafadha. Ya, betulkah orang yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur haram masuk surga? Ya jelas, haditsnya kan jelas. Ya, dan ini janji yang diberikan ya bagi siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah apa? Setelah zuhur, diharamkan masuk neraka. Ya, haditsnya jelas ya. Apa makna menjaga? Makna menjaga dia ya terus melaksanakan salat tersebut dengan apa? Menegakkan ya apa yang harusnya dia tegakkan di dalam salat, dari rukun-rukun kewajiban, khusyuk di dalamnya. Ya, dan mendekatkannya kepada Allah. Bila saya continue dengan amalan ini, kemudian saya safar. Ya, kalau dia safar, maka apa yang dituliskan, apa yang dia tinggalkan di safar dan di waktu mungkin dia tetap melaksanakannya, maka itu ditulis kebaikan untuknya. Tetap seperti orang yang seperti melakukannya ketika dia mukim. Itu diterangkan dalam sebagian hadits dan itu diambil dari mana-mana umum dari syariat kita. Jadi ini pertanyaan berikutnya saya kurang paham ya. Apa hukum bayar zakat dengan uang? Iya. Kalau dia zakat harta ya dengan uang dikeluarkan. Emas dan perak dia keluarkan dengan uang. Ya. Zakat perdagangan dia bisa keluarkan dengan uang sebab itu kimahnya. Ya, jelas ya. Tapi kalau zakat pertanian, zakat peternakan, maka dikeluarkan dengan apa? Dengan hewan itu sendiri sebab itu yang disebutkan di dalam nas-nas. Jadi keluarkan dulu dengan itu, kemudian setelah itu, kalau dia ingin uangkan, boleh dia jual, kemudian dia bagikan. Kalau dia lihat itu yang lebih maslahat. Kalau dia melihat itu yang lebih maslahat.
Tulisannya dikasih besar ya, saya nggak bisa. Perlu waktu membaca tulisan yang kecil. Apakah makmum boleh sujud sahwi ketika imam lupa dalam sholatnya dan lupa melaksanakan sujud sahwi? Imam belum paham apa sujud sahwi itu. Ya. Tidak ada masalah bagi makmum yang ingin sujud sahwi, insyaallah taala tidak ada masalah. Ini pendapat di kalangan sebagian ulama, dan sebagian ulama yang lain mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu kalau imam melaksanakannya saja. Ya, tapi dasarnya perintah Nabi untuk melakukan sujud sahwi ini mencakup seluruh orang yang lupa. Jelas ya? Ya, kalau kelupaan itu ada padanya atau dia ikut di dalamnya, tidak ada masalah dia sujud sahwi insyaallah taala. Bolehkah kita mengikuti imam apabila kunut subuh? Karena ada ustaz yang mengatakan apabila kunut subuh kita harus ikut. Kalau tidak, salat berjamaah batal. Kalau mengatakan salat berjamaahnya batal kalau tidak ikut, ini adalah hal yang berlebihan. Hal yang berlebihan. Tapi kalau masalah ikutnya, dia tetap ikut kunut, ya. Maka jawabannya boleh saja dia ikut. Ada dua ulama kita yang memberi fatwa di masa ini tentang itu. Ya, Syekh Rabi memberi fatwa tentang itu, juga Syekh Shalal Fauzan. Nah, ya kalau memang ada yang kunut subuh. Jelas ya? Bagaimana hukumnya apabila seorang muadzin dan seorang yang iqamat merangkap sebagai imam sholat? Ya, sedangkan masih ada makmum yang lebih berhak menjadi imam. Ya. Kalau dia imam, kalau dia muadzin, ya dia pula yang iqamat, dia pula yang imam, masya Allah dia kumpulkan ya banyak kebaikan. Tapi yang menjadi masalah di sini masih ada orang yang lebih berhak daripada dia. Itu yang menjadi masalah. Ya, kalau masih ada yang lebih berhak dari dia, harusnya diberikan kepada orang yang lebih berhak daripada dia. Nah, ya, apakah bagi musafir ada sholat sunnah rawatib? Musafir yang singgah? Ya, jawabannya tidak ada sholat sunnah rawatib kalau dia safar. Sebab Nabi di waktu safar beliau hanya menjaga sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witirnya. Ini menunjukkan sholat yang lainnya beliau tidak lakukan. Tapi bersamaan dengan itu, siapa yang ingin melakukan sholat rawatib, kita tidak punya dalil untuk melarangnya. Jelas ya? Tapi kita katakan, ya dia sebaiknya tidak melakukan, sebab di dalam perjalanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat rawatib kecuali sebelum sholat subuh saja. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Tiap orang nulis 3 pertanyaan, 5 pertanyaan. Ya. Dalam satu kertas saya beri peraturan. Dalam satu kertas paling banyak 2 pertanyaan saya ini tulis. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, tulis di kertas yang lain. Ya. Tulis di kertas yang lain. Jelas ya? Ya, baik. Kapan dibaca surah Al-Fatihah dalam sholat? Ya, bagi imam jelas kapan dibacanya. Tapi saya kira yang bertanya di sini menanyakan tentang makmum, kapan dia baca? Ya, makmumnya membaca, ya tentunya setelah imam membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Karena asalnya kita diam di belakang, maka adalah baik kalau kita mencari tempat-tempat yang imam apa? Diam. Kemudian kita membaca Al-Fatihah di situ. Ya, biasanya imam diam di mana? Perpindahan antara membaca Al-Fatihah dan membaca apa? Surah, baca aja segera di situ. Itu pun kita katakan tidak ada dalil mengkhususkan di situ. Tidak dalil mengkhususkan di situ. Jelas ya? Kalau imam misalnya sudah mulai membaca, kita belum baca Al-Fatihah, baca saja walaupun imam membaca. Dan ini telah kita terangkan ya, sebab Nabi bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau imamnya terlalu cepat, ya, dia baca Al-Fatihah cepat, setelah itu baca qul huwallahu ahad langsung ruku. Ya. Dia belum selesai Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ya, caranya dia ikuti imam. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat. Imam baca Ar-Rahmanir Rahim, dia ikut Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya.
Dia ikuti, dia iringi, tapi tidak mendahuluinya. Tidak mendahuluinya. Di manakah istikharah dibaca? Di luar atau di dalam solat? Kalau dari hadits Jabir itu nampak. Dia solat 2 rakaat, diajarkan solat 2 rakaat. Setelah itu baru diajarkan doanya. Ini menunjukkan bahwa doa dibaca di mana? Setelah solat. Doa dibaca setelah solat. Itu yang paling nampak insyaallah taala dalam periwayatan hadits itu. Apakah boleh berwudu di WC? Jawabannya boleh saja. Ya, boleh berwudu di WC. Tapi kalau dia membaca basmalah, sebaiknya dia baca dari luar. Nah, dan difatwakan oleh Syekh Abdul Nasir Al-Abbad, ya, Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian fatwa beliau mengatakan boleh kalau dia baca basmalah di dalam hatinya. Apakah orang yang sakit yang sholatnya dengan berbaring juga menjaharkan bacanya? Iya, kalau sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh dia jaharkan. Kalau dia mampu menjaharkan. Asalnya itu adalah sunnah. Menjaharkan bacaan adalah apa? Sunnah. Kalau dia mampu menjaharkan, dia jaharkan. Mana yang lebih utama menjadi imam? Imam yang paling banyak hafalannya atau paling bagus bacaannya? Ya. Yang didahulukan adalah imam yang paling pandai membaca Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Itu yang didahulukan. Bukan di dalam masalah apa? Hafalan. Ya, ada yang hafal Al-Quran. Ada yang tidak hafal Al-Quran. Tapi dia dari sisi tajwid. Kemudian membaca Al-Quran. Dia lebih pandai membaca. Maka ini yang didahulukan. Ini yang didahulukan. Sebab yang dimaksudkan adalah seorang membaca Al-Quran itu sebagaimana diturunkannya. Sebagaimana apa? Diturunkannya. Ada yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid wajib. Bagaimana kalau dia datang sudah sholat wajib? Ya, dia datang langsung sholat wajib. Sholat wajibnya sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Ya kan? Tahiyatul masjid kan 2 rakaat. Dia datang sholat wajib. Sholat wajibnya paling sedikit berapa? 2 rakaat subuh. Selesai. Itu bukan 2 rakaat. Masuk kan dalam 2 rakaat. Kalau dia sholat duhur 4 rakaat, sudah lebih bahkan. Ya. Jelas ya? Ya. Dan tidak perlu dia niatkan tahiyatul masjid. Sebab dengan dia sudah sholat 4 rakaat itu sudah mengangkatnya. Oh, simpan sini. Yang minta diulangi pembahasan, ya saya harapkan didengarkan aja rekamannya ya. Ya, sebab ini perlu waktu, terlalu banyak pertanyaannya. Ya. Kecuali kalau ada masalah yang berkaitan dengan pelajaran, ada yang kurang jelas, itu nggak ada masalah. Kita berikan kejelasan. Tapi kalau minta diulangi, ya ini sebaiknya dengar rekaman saja. Hah? Oh ya. Ya, barakallahu fiik. Apakah seorang perempuan tidak boleh mengikat rambutnya pada waktu hendak melaksanakan sholat? Iya. Kalau dia mau sholat, dia hamparkan rambutnya. Tidak boleh diikat. Ya, dan sudah berlalu ya, kita sudah menyebutkan larangan dalam hal itu. Ada satu tentang al-kafat dan ada beberapa dalil lain yang menjelaskannya. Iya. Apakah muntah membatalkan wudu? Ini sudah berlalu ya. Batal atau tidak? Tidak membatalkan. Kita katakan semua hadis yang mengatakan membatalkan semuanya apa? Lemah. Bagaimana tata cara turun dari i'tidal untuk sujud? Ya. Turun dari i'tidal untuk sujud, ya. Ada 2 hadis. Ada yang mengatakan tangan dahulu kemudian apa? Kemudian lutut. Ada yang mengatakan lutut dulu kemudian apa? Kemudian tangan. Yang mengatakan lutut dulu kemudian tangan
yang mengatakan tangan dulu kemudian lutut, ini haditsnya lemah. Demikian pula yang mengatakan lutut kemudian tangan, ini haditsnya lebih lemah lagi. Lebih lemah lagi. Jelas ya? Memang riwayat yang paling bagusnya, yang paling kuatnya adalah yang mengatakan tangan dahulu kemudian apa? Kemudian lutut. Tapi itu haditsnya lemah. Ya, ada rawi di situ yang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau katakan tidak mendengar dari Abu Zinad. Saya tidak menyangka dia mendengar dari Abu Zinad. Ya, demikian pula ditakwil oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Dan di antara dari para ulama kita yang melemahkan dua hadits ini di masa ini adalah Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, beliau sangat banyak mengulangi hal itu. Bahkan belakangan saya melihat beliau memberikan pendahuluan. Ada orang yang menulis melemahkan dua hadits sekaligus, beliau berikan pendahuluan untuk buku itu, dan beliau menyetujui hukum atau kesimpulan. Ya, dan dari ulama dahulu Imam Malik, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat boleh dua-duanya. Boleh tangan dahulu kemudian apa? Kaki, dan boleh kaki dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Tapi kalau Syekhul Islam, beliau memandang semua haditsnya sahih. Karena itu boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh tangan dahulu kemudian apa? Kaki, dan boleh kaki dahulu kemudian tangan. Asalnya ada keluasan. Bagi orang yang melemahkan, semuanya lemah. Ya, asalnya tidak ada tuntunan dalam hal ini, berarti bebas. Boleh tangan dulu kemudian kaki, boleh kaki dulu kemudian apa? Tangan. Dan boleh sekaligus, tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Ada sebagai ikhwah yang ditanya tentang masalah ini, tentang silam pendapat. Dia katanya yang jelas boleh semuanya. Yang penting jangan kepalanya aja duluan. Ya. Ada dalil yang menjelaskan tentang tidak bolehnya sholat witir melebihi sholat malam. Ya, hanya 2 rakaat. Apakah ada dalil? Nah, witir Nabi SAW pernah melakukannya 5 sekaligus. Ada riwayat 7 sekaligus. Ya, boleh. Itu witir. Kalau sholat malam ya harus 2-2 kalau sholat malam. Sholatul lail masna-masna. Kalau witir adalah diganjilkan. Ya, ija'alu akhir sholatikum minal lail al-witir. Diganjilkan memang. Bagaimana saf orang yang berjamaah dengan satu orang makmum? Kalau dia satu orang makmum, maka makmum itu berdiri pas di sebelah apa? Sebelah kanannya. Ini sudah kita jelaskan ya. Ya, bagaimana yang berpendapat bahwa emas baru dikeluarkan kalau 94 gram? Ya, saya nggak tahu ya dari mana sisi menghitungnya. Andai kata ada hitungan dari para ulama yang mengarah seperti itu adalah ijtihadnya. Kalau dianggap itu kuat, tidak ada masalah diamalkan. Tapi dalam hal yang seperti ini dia mengambil tahap yang hati-hati itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik. Ya, tentang infak itu sama dengan sedekah, dengan zakat. Ada yang sifatnya wajib, ada juga sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Yang infak fi sabilillah itu juga apa? Konteksnya umum. Ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Nah, dan fi sabilillah dalam sebagian infak itu ada yang terarah kepada jihad, dan ada infak fi sabilillah yang terarah mananya lebih umum daripada itu. Maka dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Saya tadi berbicara masalah fisabilillah di pembahasan apa? Di pembahasan zakat. Ya, seorang penguasa punya modal 10 juta. Di awal Januari kemudian modal ini berkembang. Yang usahanya selama 10 bulan. Setelah setahun dia harus Apakah setelah setahun dia harus mengeluarkan zakatnya walaupun modalnya dan untungnya masih berputar di tangan orang lain? Bagaimana dengan barang-barang usaha tersebut jika dihitung? Kalau masalah barangnya, cara menghitungnya sudah kita terangkan. Ya.
Kalau masalah apakah dia keluarkan dalam keadaan yang dia sebutkan di sini. Nah, maka ini dilihat. Kalau memang harta itu ada di tangan orang itu bisa dia tarik kapanpun dia bisa tarik. Ya maka ini dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Kalau diputar oleh orang tidak jelas hartanya. Ya, tidak jelas keuntungannya apakah bisa dia dapat atau tidak. Ya maka ini kapan dia dapat? Kapan dia dapat baru dia keluarkan. Ya, baru dia keluarkan. Jelas ya? Ya, doa-doa apa saja yang dibaca ketika orang tua meninggal? Baca doa apa saja yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk orang tua. Dan kalau ada doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadits, maka itu lebih bagus untuk dibacakan. Ini pertanyaan masalah haji ya. Masalah haji besok insyaallah. Bagaimana hukumnya duduk dengan menyilangkan kaki pada saat duduk iftirash? Ya. Duduk menyilangkan kaki pada saat iftirash. Bagaimana caranya dia duduk? Ya. Ini akan memberatkan ini takalluf hal yang tidak benar. Itu bukan iftirash juga namanya. Iftirash itu menancapkan kaki kanan, dia duduk di atas apa? Kaki kiri. Bagaimana hukum orang yang sujud dengan menempelkan sikunya di lantai? Ini adalah larangannya ya, karena itu menyerupai apa? Menyerupai anjing. Ya boleh kamu memasang bendera putih atau lainnya sebagai tanda orang yang mati. Ya tidak ada hal yang seperti itu dalam masalah. Ya, dan ini termasuk apa? Termasuk na'yu yang keliru. Ya, jelas ya, na'yu yang keliru. Ya. Apalagi kalau dia sudah meninggal masih tetap dipasang bendera putihnya untuk pertanda takziah. Ya, ini kesalahan lain lagi. Ya. Maksudnya setelah dikubur masih dipasang bendera. Jika mempunyai 5 ekor sapi yang sudah cukup haul dan nisabnya. Bagaimana caranya cukup haul dan nisabnya? 5 ekor itu belum sampai nisab. Ya. Nisab 30 ekor. Kalau dia punya 30 ekor, iya. Hah? Tapi 1 ekor yang cacat. Ya tidak ada ekornya. Apakah ada zakatnya? Ya. Ya baik. Ini panitia harus ada yang menyaring pertanyaan di sini. Ya. Dilihat ininya. Ya asalnya kalau misalnya cukup nisabnya ada yang cacat, itu tidak mempengaruhi. Yang jelas apa? Jumlahnya yang dilihat. Dia cacat atau tidak itu lain lagi masalahnya. Yang penting jumlahnya. Apabila seorang telah mukim di luar daerah orang tuanya, lalu dia pulang ke kampung, orang tuanya hanya sekedar silaturahmi. Apakah salatnya dia qasar atau sempurna? Jadi kalau dia sudah pindah mukim, dia bukan di daerah itu lagi, maka dia dihitung musafir. Jelas ya? Kecuali kalau dia punya 2 tempat tinggal, kadang di ini perjalanan ada tempat lainnya lagi, tempat orang tuanya, maka dia punya 2 tempat mukim. Orang yang punya 2 tempat mukim, dimanapun dia berada dia dianggap mukim. 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 Dia dianggap mu
Bolehkah saya sholat berjamaah di kebun? Padahal saya mendengar suara adzan di masjid. Pokoknya dilihat dulu kebunnya di mana dia. Ya. Sekarang mikrofon itu jauh sekali lemparannya. Ya, jauh sekali lemparannya. Jelas ya? Ya, dia berada di kebunnya, setelahnya ada sungai, setelahnya ada ini. Dia nggak bisa mendatangi. Makanya dilihat posisinya. Kalau dia dengar adzan, dia mampu untuk datang, dia harus kemana? Ke masjid. Ya. Kalau dia dengar adzan, dia jalan ke sana. Ya. Sampai di sana, orang sudah apa? Sudah pulang, bahkan sudah masuk waktu sholat berikutnya. Maka yang seperti ini dia dia sholat, ya, secara berjamaah. Mumpung ada jemaah juga nggak ada masalah, insyaallah taala. Jelas ya? Apakah bangkai orang kafir adalah najis? Jawabannya bukan najis. Ya, bangkai orang kafir bukan najis. Ayat di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Itu adalah najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Kesyirikan mereka adalah najis. Adapun jasadnya tidak najis. Dalilnya hadis Sumamah bin Utsal, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau ditangkap oleh para sahabat waktu itu masih kafir, ia diikat di mana? Di masjid. Andai kata najis, nah boleh mengikat orang kafir di mana? Di masjid. Waktu itu masih kafir beliau. Berapa hari diikat di masjid? Diberi makan oleh Rasulullah. Ya, setelah itu Rasulullah memerintah supaya dilepaskan talinya. Kata beliau, silahkan kamu pergi. Maka Sumamah pun berdiri keluar. Kemudian dia mandi. Setelah itu dia masuk. Dia mengucapkan syahadat. Ya, baru mengucapkan syahadat masuk Islam. Jadi sebelumnya apa? Kafir beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kafir itu tidak najis jasadnya. Iya. Apakah kami boleh terlibat dalam pembagian zakat fitri? Bukan zakat fitrah ya, zakat fitri. Diganti istilah-istilah yang saya sudah sebutkan ya, diganti istilahnya. Hanya untuk menyelamatkan zakat tersebut agar tidak dimasukkan ke tempat lain supaya bisa terbagi kepada yang semestinya. Apakah ini tidak termasuk memberontak kepada imam? Ya. Makanya dilihat di sini terlibatnya di mana. Kalau dia terlibat dalam hal yang diizinkan, itu tidak ada masalah. Perlu diketahui ya bahwa di negeri kita ini, ya, itu tentang masalah zakat fitri, bahkan zakat mal secara umum, pemerintah memberikan keluasan. Ya, mereka tidak pernah ada pengumuman zakat itu harus diserahkan kepada mereka saja. Tidak ada. Jelas ya? Nah, bahkan seperti yang saya sebutkan, pengelolaan zakat di negeri kita ini masih perlu dikembangkan lagi. Harusnya dikembangkan pengelolaan zakat supaya bisa menjadi perekonomian yang baik untuk umat Islam dan memberikan kebaikan untuk orang-orang yang perlu, ya, dari fakir miskin dan selainnya. Apakah ada salat gaib bagi orang yang mati tenggelam tidak diketemukan lagi? Ya. Kalau memang dia tidak diketemukan lagi, sudah sekian lama tidak diketemukan, dilakukan salat gaib, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, sebab dugaan besarnya adalah apa? Dia sudah meninggal. Mana yang lebih afdal, salat di rumah atau mengusahakan ke masjid ketika hujan deras? Ketika hujan ada udzur bagi orang yang salat di mana? Salat di rumah. Ya. Dan Allah cinta kepada orang yang mendatangi keringanan yang Allah berikan. Maka ini dilihat keadaannya. Kalau dia misalnya ingin salat di rumah, itu adalah rukhsah, hal yang boleh. Kalau dia datang ke masjid, ya, walaupun agak berat sedikit, tapi dia datang ke masjid, maka insyaallah taala ini juga adalah hal yang baik. Hal yang baik. Jelas ya?
Sambil dia menjaga dirinya, jangan masuk ke dalam golongan orang yang terlalu berlebihan dalam perkara, ya. Terus dia berusaha menjalankan tuntunan seluruhnya. Ada yang diringankan, dia lakukan keringanan itu. Ya. Demikian. Ini masalah umroh besok ya. Insyaallah. Ya, baik, sudah habis waktunya. Oh, banyak sekali pertanyaan antum ya. Ya. Baik, untuk sementara, ini masih ada pertanyaan satu, saya baca ya. Ini nggak enak, ini nggak dibaca, ini sudah. Ada pertanyaan dari Jakarta, dari Singapura, dari Bandung, dari Jogja yang ikut, dari melalui internet. Baik, kita pilih sebagiannya, yang lainnya insya Allah ya bisa diundur nanti. Bila dalam salat 2 rakaat, pada saat duduk terakhir dia meyakini duduk yang benar iftirash. Pada saat duduk tawarruk, apakah dia pada saat dia duduk tawarruk, apakah dia sujud sahwi karena kelupaan? Ya, duduk iftirash dan duduk tawarruk itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, rukun? Tidak ada di kewajiban kemarin ya. Tidak pula di rukun. Berarti dia mainnya di mana? Di sunnah. Jelas ya? Jadi dia sunnah. Kemarin kita sebutkan. Hal yang sunnah kalau ditinggalkan ada sujud sahwi atau tidak? Ya. Tidak ada sujud sahwi menurut pendapat yang apa? Terkuat. Kalau Imam Syaukani apa beliau lihat? Ada? Ya ada ya kalau menurut Syaukani. Meninggalkan yang sunnah. Ya. Tapi kita telah jelaskan ya yang kuatnya tidak ada. Nah ini membedakan antara rukun, wajib, sunnah, ini memberikan fikih yang bagus kepada kita sebenarnya kalau kita cermati. Karena sebagian ikhwah sholat berjamaah sudah sangat sempit sekali. Dia masih maksa juga untuk tawarruk, ya, sehingga mengganggu di sampingnya. Ya, ini keliru ya. Dia tawarruk sunnah, mengganggu di sampingnya itu haram hukumnya. Ya, jelas ya. Maka tidak boleh dia melakukan hal yang sunnah untuk mengganggu orang lain. Dia duduk biasa saja, tidak apa-apa. Insyaallah taala. Apakah ada bacaan sunnah yang dibaca ketika sujud? Ini dari Singapura. Ya jawabannya tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi. Tidak ada hadits yang syah menunjukkan bacaan khusus. Apa yang dibaca itu sama dengan bacaan yang dibaca dalam sholat. Ini dari Jogja, di tempat saya zakat fitri ada yang mengumpulkan dalam bentuk uang. Oleh panitia diberikan beras dari uang tersebut untuk kemudian dibagikan. Ya kalau dia sendiri yang minta uang, maka ini keliru ya. Harusnya dia minta apa? Dia minta beras. Tapi kalau ada yang datang dia menyerahkan uang, maka dinasihati untuk beli beras. Ya kalau dia mengatakan saya wakilkan untuk beli beras, maka itu bagus, dibantu saja nggak apa-apa. Kalau dia tetap ngotot dia berikan, dan jelas saya memberikan uang, maka harusnya amil walaupun tidak diperintah dia belikan beras supaya syah menjadi orang tersebut, dia bantu saudaranya. Nah, dan itu insyaallah taala tidak ada masalah. Sebab asalnya dia sudah mengeluarkan untuk kewajibannya, sisa diarahkan kepada yang semestinya. Baik, sekira ini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
استووا واعتدلوا تراصوا. Soft diluruskan dan dirapatkan. Ya, maju sedikit. Ya. Maju sedikit, maju. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله